Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak pemuda remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua bersama istri Ibu Christine Meyer Latu Papua secara bergantian mengajak Bapak Ibu anak-anak terkasih untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola 4M, membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mengawali renungan kita, marilah kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami akan bersama-sama mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Yang menjadi ayat perenungan kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 6 dan 7 dengan tema Yesus meyakinkan kita akan kuasanya. Lukas pasal 5 ayat 6 dan 7 demikian bunyinya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita awali dengan pertanyaan. Apakah hasil yang dilihat Petrus setelah menebarkan jalannya? Jika membaca dari ayat 6, maka kita dapati di sana satu fakta yang sangat luar biasa, bahwa mereka berhasil menangkap sejumlah besar ikan. Padahal Petrus dan teman-temannya sudah berusaha sepanjang malam, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Apakah yang membuat jala mereka mulai koyak? Ada beberapa alasan. Pertama, ikan yang mereka tangkap terlalu banyak jumlahnya. Kedua, jala mereka terlalu kecil untuk menampung ikan sebanyak itu. Karena setelah diangkat ke dalam perahu, ternyata dua perahu besar itu hampir tidak mampu menampungnya. Satu fakta yang sangat luar biasa, bahwa hasil tangkapan itu terjadi karena kuasa firman yang Yesus perintahkan di ayat yang keempat. Dak in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dari pengalaman Petrus dan teman-teman yang melihat dan merasakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa mempromosikan kuasanya yang tak terbatas atas danau dan atas ikan-ikan yang ada di dalamnya, maka kita dapat belajar dari pribadi Yesus yang berkuasa, bahwa Ia Raja atas alam semesta. Ia berkuasa mengatur segala sesuatu dengan kehendaknya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kekuasaan anak yang akan lahir itu. Katanya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Mungkin bagi Petrus, Yesus hanyalah tukang kayu, Markus 6 ayat 3. Atau orang yang tidak mengerti dengan urusan bisnis bahari atau melaut untuk menangkap ikan. Karena keseharian Yesus adalah berkutat di dalam usaha mebel atau furniture. Jadi menurut Petrus, tahu apa Yesus akan dunia bahari? Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Petrus di ayat yang kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Namun dari hasil tangkapan yang membuat jala mulai koyak dengan ribuan ekor ikan menemplak Petrus, sehingga membuat
Petrus tersungkur di depan Yesus, bertobat serta meminta ampun atas sikap menyombongkan diri serta mengandalkan pengalaman profesi, sehingga pada akhirnya Petrus harus mengakui kemahakuasaan Yesus. Dari penjelasan di atas, apakah kita sudah mengalami kuasa Yesus melalui firman-Nya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus. Ia sanggup dan dapat melakukan apa saja yang Ia kehendaki untuk kita. Tidak usah menunggu hingga ada mujizat baru kita percaya. Tetapi akuilah bahwa Yesus berkuasa melakukan segala perkara bagi mereka yang percaya kepadanya. Seperti kata sepenggal syair lagu berikut, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Saudara-saudara, kita pun dapat menikmati kuasa dan otorita Allah lewat firman-Nya. Kalau begitu, apakah kita bisa membawa orang kepada Kristus melalui kuasa Yesus? Ya, tentu saja. Kita semua dapat membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Seperti Petrus pada hari pencurahan Roh Kudus terjadi, di mana Petrus berkhotbah kepada orang banyak yang sedang menonton peristiwa itu. Dan atas seizin Tuhan Yesus, maka hari itu Petrus menjadi penjala manusia. Karena pada hari itu juga ada 3.000 jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus serta dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 41. Mari kita memberitakan kuasa Yesus yang menyelamatkan, dan bawalah jiwa-jiwa untuk Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau berkuasa atas alam semesta. Semua tunduk kepada perintah-Mu karena Engkau berkuasa. Tolong kami supaya kami tidak meragukan kuasa-Mu, tapi kami sungguh-sungguh mengandalkan kuasa-Mu. Berkati kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.